Silahkan dimulai, Kak Mursyidab. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya. Uh, kita masih diberikan kesempatan ya untuk bersama-sama belajar ya, Masya Allah ya. Mungkin hari Senin ini bagi banyak orang adalah waktu yang sangat sibuk dan malam harinya dipakai beristirahat. Namun Masya Allah ya, kita di FLP Jepang dan Alhamdulillah di sini juga sudah hadir Mbak Nafiah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah ya dan juga diberikan keinginan yang kuat ya insya Allah ya untuk bersama-sama belajar malam hari ini. Nah dan materinya juga kalau saya pribadi memang sangat butuh Mbak untuk bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya kita bisa apa ya memberikan emosi ya dalam puisi yang kita tulis atau perasaan yang kita ungkapkan di dalam sebuah tulisan itu. Nah, jadi luar biasa malam hari ini ya semoga apa yang kita lakukan malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala untuk kita semuanya khususnya untuk pemateri kita mudah-mudahan ini merupakan ilmu yang bermanfaat ya Mbak Nafiah buat kami semua yang sedang ada di Jepang saat ini. Nah, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, insya Allah pada malam hari ini ya mari kita buka bersama-sama kegiatan kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya kami persilakan sambutan perwakilan pengurus dari Mbak Dian, Ibu Ketua, kami persilakan. Insya Allah setelah sambutan dari Mbak Dian nanti kami mempersilahkan kepada Mbak Nafia untuk memberikan penyampaian materinya. Tapi sebelumnya ya, insya Allah saya izin nanti saya bacakan profilnya sedikit ya, Mbak Nafia. Baik, silakan Mbak Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya masih nggak karu-karuan karena badai pilek gitu, influenza gitu pekan lalu. Selamat datang Mbak Nafiah di FLP Jepang. Masya Allah, akhirnya mampir juga di sini.
Kita senang banget nih, kedatangan, ini ya, senior lah ya, senior, ini sastrawan, Masya Allah, novelis yang sangat terkenal dari Riau loh ini ya. Kita dari, Sumatera ya, Mbak, ya. Bahkan saya sendiri juga belum pernah ke Pulau Sumatera. Masya Allah, heeh. Apa, sebelumnya, saya sebenarnya gimana ya, waktu itu nggak nyangka banget Mbak Nafia langsung menyanggupi gitu. Wah, Masya Allah kita tuh, ya Allah, kayak kayak adik yang dibimbing kakak gitu loh, kayak senior kita mau datang, "Ya yuk," gitu, gitu, "Nggak apa-apa loh Mbak, nggak apa-apa," gitu. Waduh, jadi kita semakin semangat nih, kebetulan kita di sini, FLP Jepang tuh sebenarnya ini ya, waktu bulan, Desember enggak, sebelumnya ya Kak Mursyidaya waktu itu, saya inget banget waktu tanggal 10 November waktu itu kita ini ya, memaknai, Hari Pahlawan dengan mengundang, pembicara dari Spirit of Aqsa, waktu itu bertemakan Palestina, karena memang kan, kita sekarang sedang berjuang ya, sampai Palestina merdeka, kita nggak akan berhenti itu ya, terus, menyebarkan, berita ini gitu, menyebarkan, kabar tentang Palestina ini sampai, negara Palestina dan Al-Aqsa itu merdeka gitu insyaallah. Nah, waktu itu kita sangat, ini ya, tercerahkan gitu ya dengan kehadiran beliau dan, kemudian, tantangan senandika yang memang biasanya diadakan setiap bulan, biasanya tuh kita bercerita gitu, tulisannya bebas, atau ditentukan temanya ya Kak Lutfi ya, oleh divisi karya ditentukan temanya, ditentukan aturannya, tetapi khusus untuk Desember dan diperpanjang juga di bulan Januari itu, bertemakan Palestina. Nah, bukan sebuah tulisan esai bebas atau artikel gitu, enggak, tapi bentuknya puisi gitu dan insya Allah kita akan, ini ya, satukan dan kita bikin buku antologinya insya Allah nanti terbit di Jepang. Nah begitu, jadi, dan ini tuh bukan untuk, khusus anggota saja, tapi ini terbuka gitu ya untuk, sahabat FLP Jepang dari manapun juga boleh, dari FLP Riau juga nanti mungkin diajak juga ya Mbak Nafi, di pasukannya nih dibawa nih, "Yuk yuk," gitu, kita, gandengan sama FLP Jepang, kita bikin puisi tentang Palestina, begitu sih. Kemudian iya, mungkin, nanti setelah ini saya berharap gitu ya, kita bisa belajar bareng-bareng gimana sih cara ngeluarin emosi gitu ya, kan kadang kalau kita sedang emosi nulis puisi malah jadinya nggak jadi gitu ya, maksudnya malah nggak karu-karuan itu tulisan kita gitu, karena saking emosinya. Nah, tetapi kita, sebagai penulis kita tuh pengen menampilkan, emosi di dalam, puisi kita, dalam tulisan kita. Kita ingin, rasa kita itu sampai gitu loh di pembaca gitu. Kita penasaran nih gitu ya. Terus, mungkin, nanti, karena udah ada ini ya beberapa, puisi puisi yang masuk mungkin kalau Asih ada waktu gitu ya, nanti bisa direview sedikit oleh narasumber kita Mbak Nafi gitu ya. Onegaishimasu ya Mbak Nafi. Gitu aja mungkin sambutan sedikit dari saya. Maaf kalau, ini ya, panjang lebar mungkin. Oh ini maaf saya stop share aja ya. Gitu mungkin ya. It apalagi ya, mungkin itu aja dari saya, mungkin nanti kalau ada tambahan bisa dari divisi karya, Kak Lutfi, mungkin ya kalau ada nanti dibantu ini ya, mungkin siapa aja yang mau direview gitu ya. Ada tambahan lain mungkin dari teman-teman? Kalau ada pengurus yang lain boleh, Kak Imar, ada Kak Ega juga, assalamualaikum Kak Ega, wakil ketua FLP Jepang. Kalau nggak ada, ya udah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih ya. Silahkan saya kembalikan ke Kak Mursyida. Baik, terima kasih Mbak Dian. Saya langsung ini ya, mempersilakan Mbak Nafia. Namun sebelumnya saya mohon izin membacakan beberapa ya profil dari pemateri kita malam hari ini. Ya, jadi beliau ada nama asli ya. Boleh disebutkan nggak ini Kak? Atau cukup nama pena beliau saja? Ya, jadi Nafiah
Al-Ma'rab ini adalah nama pena dari pemateri kita. Saya penasaran Kak ini nama penanya, Masya Allah, ini artinya. Ya, jadi alamat beliau saat ini di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim ke sana. Amin. Amin. Eh, ya saat ini, Masya Allah ya, Kak Nafiah sudah sejak 2009 ya Kak, kalau saya lihat di sini, Masya Allah sudah bercita-cita mendedikasikan diri beliau ya untuk bergelut di dunia kepenulisan dan sastra. Dan eh, benar-benar punya keinginan yang kuat ya, bahwa sebagai kaum perempuan ingin ikut berkecimpung memajukan dunia sastra dan kepenulisan ya, khususnya di Riau. Nah, jadi luar biasa ini motivasi yang kuat berarti buat kita juga yang hadir malam hari ini. Semoga bisa mengikuti jejak langkahnya Kak Nafiah Al-Ma'raf ya, insya Allah. Dan Masya Allah juga ya, sejak tahun 2009 itu Kak Nafiah Al-Ma'ruf mulai bergabung di komunitas kepenulisan Forum Lingkar Pena Riau ya. Dan luar biasa beliau menulis berbagai antologi puisi, cerpen, esai, resensi, opini novel dan uh, sebagainya dan banyak lagi. Dan Masya Allah ya, pendidikan beliau ternyata dari jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Masya Allah. Eh, dan Alhamdulillah aktivitas serta amanah beliau di bidang literasi, Masya Allah sangat banyak sekali ya, Mbak Nafia, ini motivasi bagi kami. Salah satunya beliau Ketua Deputi Bidang Kajian Perempuan, Anak dan Keluarga di Rumah Keluarga Indonesia Provinsi Riau ya sampai saat ini. Dan beliau juga banyak sekali melatih ya, sebagai mentor pelatih menulis anak usia SD di Rumah Prosa Forum Lingkar Pena Riau. Dan kita ketahui bersama ya, kemarin kita bertemu dengan BPP FLP. Nah, beliau adalah koordinator divisi kaderisasi. Ya, Masya Allah. eh, Kalau saya baca semuanya, sepertinya ini 1 jam nggak cukup, Nafi ya. Belum prestasi kepenulisannya nih, kita ini ya, kita apa namanya? eh, Bisa kita lihat nanti bagaimana prestasi kepenulisan yang diraih oleh Mbak Nafiah Al-Ma'ruf ya. Salah satunya adalah ya sudah dimulai dari 2009 juga, ada banyak sekali award yang diterima oleh Mbak Nafiah. Ya, beliau salah satunya beberapa tahun ya memenangkan sayembara penulisan buku cerita anak Dwi Bahasa untuk pembaca awal seprovinsi Riau dan juga untuk pembaca semenjana dan madya. Ya, Masya Allah. Baik, Mbak Nafiah, ya Masya Allah Mbak, saya tidak bacakan semuanya, ini luar biasa, ini menjadi motivasi buat saya pribadi nih malam hari ini. Mudah-mudahan apa namanya bisa produktif seperti Mbak Nafiah, Masya Allah. Baik Mbak Nafiah, kami persilakan. Oke, udah diserahin ya Mbak. Makasih Mbak Nah, Mursyida. sudah terlihat slide-nya. Oke, terima kasih ya. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam takzim untuk teman-teman di FLP Jepang ya. Mudah-mudahan ini awal silaturahim kita. Dan sebenarnya kalau misalnya FLP Jepang ingin mendapatkan pembinaan rutin dan intens dari teman-teman FLP, itu bisa kita usahakan. Jadi kita punya beberapa, katakanlah, orang-orang yang bisa berbagi gitu ya. Jadi kalau misalnya butuh apa nih,
butuh materi ini gitu. Itu tinggal dikomunikasikan saja, insya Allah kita bisa mencarikan orang-orangnya. Nah, kemudian tadi soal profil itu ya, itu untuk administrasi aja. Jadi kalau kita nih kan karena sering diminta, misalnya kan ada lomba ini, lomba itu, ya itu perlu kita dokumentasikan. Kakak-kakak saya yakin juga kalau misalnya kita rajin mendokumentasikan kiprah kita, itu akan sangat bermanfaat untuk ya kebutuhan-kebutuhan administrasi seperti itu. Jadi kalau sekarang kita sudah fokus di dunia kepenulisan, akan sangat baik kalau teman-teman misalnya mulai mengarsipkan CV-CV seperti itu. Walaupun hal sederhana misalnya ya cuma nge-zoom kayak gini gitu, itu diarsipkan saja gitu. Jadi itu nanti bisa menjadi portofolio kita yang menjual dan nanti juga akan sangat bermanfaat buat organisasi kita di FLP gitu. Oke, makasih buat Mbak Dian atas jemputannya dan kita sama-sama belajar terkait dengan kepenulisan puisi. Saya perlu sampaikan untuk FLP kita punya satu wadah untuk belajar puisi, tapi sekarang itu masih terbatas untuk wilayah Sumatera saja. Ya, itu namanya Lixitera, Bilik Puisi FLP Sumatera. Jadi program itu dinaungi langsung oleh Kang Irfan, kemudian Daeng Gege, kemudian saya dan beberapa teman dari ya. Dan rencananya untuk bilik puisi ini kita akan coba nanti tingkatkan menjadi wadah pembelajaran puisi secara nasional. Dan sekarang kami sedang mempersiapkan ya, karena kalau kita buat program pembinaan secara nasional dan sifatnya kan gratis, itu membutuhkan kesolidan tim yang kuat untuk memanage pengelolaan pembinaan itu. Tapi bukan tidak mungkin ini akan segera kita gesa. Kalau kita sudah siap, nanti kita akan segera luncurkan. Dan tentu saja teman-teman di forum Lingkar Pena seluruh dunia lah, di wilayah manapun itu yang memiliki bakat-bakat perpuisian akan menjadi prioritas kita untuk bergabung bersama Bilik. Nanti ditunggu saja ya programnya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ikut dalam program pembinaan puisi gitu. Sekarang baru FLP yang ada di Sumatera, ada sekitar 9 wilayah yang tergabung dan mengirimkan banyak anggotanya. Anggotanya itu sekarang di pembinaan itu ada sekitar 70 orang peserta yang secara rutin mengikuti program pembinaan selama 1 tahun. Jadi dia kelasnya 1 tahun, nanti kita evaluasi, kemudian kita buka rekrutmen lagi per 1 tahun. Jadi outputnya teman-teman nanti ada yang bisa menembus media, ada yang memenangkan lomba, ada yang menerapkan buku antologi ya, tergantung dari target masing-masing. Dan nanti FLP Jepang bisa join ya. Doakan karena ini juga di ranah kaderisasi, jadi saya juga terlibat dalam hal tersebut. Oke teman-teman, sebenarnya sekarang itu saya lebih ingin kita ngobrolin karya. Jadi kayak bedah karya gitu ya. Nggak terlalu banyak teori, karena kalau dalam penulisan puisi kayak itu, cerpen kayak itu, biasanya kita praktek dulu. Nanti setelah itu baru kita sambil jalan teorinya. Kalau yang sudah lama, baru kita akan padatkan teori-teori gitu. Gimana sih kenapa puisi kamu kok nggak ada perubahan, nggak ada progres? Berarti Anda ini butuh teori gitu kan. Jangan kita, udahlah kita nggak usah mikirin teori, nulis aja. Akhirnya kita benar-benar nggak mau belajar teknik, itu juga salah gitu. Jadi supaya puisi teman-teman bisa progresnya itu bisa lebih cepat, maka ya nanti kita iringi seiring dengan belajar nulis, kemudian juga dikoreksi secara teori. Oke, next ya. Nah, puisi ini sebenarnya saya sering ditanya, puisi itu apa Mbak? Setiap orang, setiap penyair punya definisi yang berbeda-beda ya dengan makna puisi itu. Tergantung bagaimana orang dalam memposisikan puisi itu dalam dirinya. Kalau saya dibilang apa sih yang paling penting dari sebuah puisi? Buat saya adalah rasa gitu ya. Yang pertama adalah rasa. Sama seperti makanan ya.
Kadang kita makan makanan mahal, beli di mall harganya sekian gitu. Tapi pas kita rasa kok kayaknya nggak enak ya gitu. Kadang ada saatnya kita masak sederhana aja nih, masak sambal apa gitu ya. Eh, Kemudian sambil goreng ikan sederhana, bahkan ikan asin, ikan teri, itu rasanya kok enak banget gitu. Jadi saya pikir sebuah puisi itu dia adalah karya yang sedikit berbeda dengan prosa. Karena dari segi rasa dia akan lebih kuat maknanya ketimbang sebuah prosa. Nah, karena puisi ini adalah pilihan dari diksi-diksi atau kata-kata yang terpilih gitu. Kalau di prosa mungkin milihnya masih agak longgar, walaupun beberapa penulis prosa, penulis novel, mereka sangat hati-hati ya dalam memilih diksi. Tetapi dia akan lebih hati-hati lagi, lebih selektif lagi dalam memilih bahasa-bahasa di puisi. Nah, seperti apa sih rasa nanti kita akan lihat dalam contoh-contoh puisi. Kemudian saya ingin katakan bahwa yang mengidentikan sebuah karya puisi dengan karya yang lain adalah kekuatan estetika yang lebih. Teman-teman perlu menyajikan kekuatan estetika dalam bahasa yang lebih kuat gitu. Kadang soal estetika ini relatif. Ya, saya sering gini ditanyain sama teman-teman, Mbak, aku buat puisi kayak gini, ini indah nggak sih gitu ya. Terus saya baca, kayaknya ini kamu kata-katamu masih banyak yang biasa atau ini terlalu lebay gitu. Sementara si penyair, si penulisnya ini, si pengarangnya ini udah bilang, wah itu udah bagus banget Mbak, menurut aku udah paling indah, itu udah paling estetis gitu. Nah, jadi cara kita untuk mengukur apakah sebuah karya itu estetis atau tidak, itu sangat berbanding lurus dengan pengalaman kita dalam membaca puisi-puisi. Kalau kita cuma bacanya puisi-puisi ya, puisi-puisi di apa ya? Saya nggak mengatakan puisi-puisi di podcast kah itu, kemudian di Instagram kah itu receh, enggak ya. Tetapi kalau kita ingin belajar puisi-puisi yang memang standar sastranya itu bagus, bacalah puisi-puisi penyair-penyair terkenal, atau minimal bacalah puisi-puisi Kompas, ya, puisi-puisinya SCB, puisi-puisinya penyair-penyair yang memang kontemporer hari ini, begitu. Bagaimana pergeseran puisi-puisi modern yang memang sangat fleksibel, ya, bebas, kemudian juga lebih menarik gitu. Jadi pengalaman membaca kita itulah yang akan menjadi tolak ukur menurut aku tuh yang estetis tuh yang kayak gini gitu. Atau dia ngerasa ini udah estetis, itu sangat berbanding lurus dengan pengalaman seseorang dalam membaca karya. Kemudian pesan, tentu saja pesan. Pesan ini adalah lu tuh ngomongin apa sih gitu, kamu tuh sebenarnya ngomongin apa dalam puisi gitu. Puisi ini juga sama seperti kita nulis cerpen, kita nulis novel, kita nulis opini ya, apa yang sedang Anda bicarakan di dalam puisi itu. Nah, jadi pas kita dapat tantangan nih misalnya tema Palestina gitu ya, nah kira-kira kita mau ngomongin apa nih gitu ya. Saya pengen oke lah nanti pesan itu kalau temanya udah jelas Palestina kan pasti udah pesannya pasti bagus gitu. Tapi kita lagi nyari sudut pandang apa nih gitu. Apakah kalau kita ngomongin Palestina selalunya identik dengan pembunuhan gitu ya, selalu identik dengan kesedihan, anak-anak yang menangis, kemudian korban-korban, kematian, kesedihan seperti itu enggak. Bisakah kita mencari sudut pandang yang berbeda dari sebuah puisi yang kita buat gitu. Apa ya? Sudut pandang ya dalam sebuah tema puisi itu nanti akan sangat menentukan kualitas dari puisi kita. Ya, kalau teman-teman misalnya ikut lomba di event puisi, misalnya lomba Palestina, ya, maka salah satu kriteria yang akan membuat apakah puisi teman-teman ini dipilih apa enggak adalah dari cara sudut pandang atau perspektif kita dalam menulis puisi itu. Kalau kita nulisnya biasa aja, kayak saya bilang, ya tentang anak-anak Palestina yang kehilangan orang tua, tentang kelaparan di Palestina misalnya, atau tentang para mujahid, itu sudut pandang yang masih standar, yang masih biasa, orang pasti ngomongin itu gitu, atau tentang boykot dan sebagainya. Tapi bisakah kita mencari hal-hal yang berbeda
dari sebuah tema yang diangkat. Oke. Kemudian ini salah satu contoh puisi saya Palestina. Ini udah lama ya, puisi yang lama ini di Al-Naqab. Bagaimana saya coba bercerita dengan sudut pandang seorang perempuan namanya Sa'wa, kisah seorang perempuan. Tapi mungkin ini hanya cuplikan ya. Novel puisi utuhnya ada. Tadi mau dikopas kayaknya nggak muat slide-nya. Harusnya 2 slide ya. Tapi ini saya contoh aja bagaimana nanti teman-teman punya perspektif dalam sebuah karya dengan dalam sebuah tema dengan perspektif yang berbeda dari orang lain. Karena itu adalah akan menunjukkan sejauh mana pengalaman teman-teman ini dalam membaca puisi. Jadi baca puisi yang ditulis dengan isi-isi standar yang udah pasti dipikirkan orang itu menandakan kita mainnya belum jauh nih, bacaan kita belum jauh. Berarti kamu masih mikirnya masih sama dengan orang lain. Padahal puisi itu adalah sama kayak kita nyari ide cerpen ya, nyari ide novel kan, nyari ide cerna. Bagaimana kita memandang sesuatu itu dengan sudut pandang yang berbeda dari orang lain sehingga karya kita itu menjadi lebih menarik. Gitu. Oke, ini teori juga saya akan sampaikan sedikit ya. Yang pertama, gimana sih puisi itu bisa bagus, yang penuh emosi tadi ya permintaannya. Tapi saya akan sampaikan ketika kita memenuhi unsur ini nanti, puisi kita dengan sendirinya akan melahirkan emosi-emosi. Nah, yang pertama adalah kekokohan. Kekokohan di sini adalah kekokohan diksi yang dibangun dari kualitasnya, ketepatannya, ya, kemudian bagus tidaknya, itu yang dimaksud dengan kekokohan. Ada puisi yang dibangun pertamanya awal-awalnya itu bagus ya, tetapi kemudian di tengah sampai akhir jelek gitu, nggak bagus. Itu menandakan bahwa kekokohan dari puisi yang kita buat itu masih kurang. Dan teman-teman, puisi yang bagus adalah puisi yang dia itu dibangun dengan kekokohan yang baik dari awal sampai akhir. Jadi puisinya itu bagus gitu ya, pembukanya bagus, tengah-tengahnya bagus, sampai dia endingnya juga bagus gitu. Ya minimal pembukanya. Kalau pembukanya bagus, itu akan menarik minat pembaca untuk melanjutkan dan meneruskan membaca puisi tersebut. Ya. Kemudian juga di bagian akhir. Puisi yang bagus adalah puisi yang bagian akhirnya juga bagus dan kokoh. Jadi dia nggak longgar, nggak lepas begitu. Mentang-mentang pembukaannya bagus misalnya, kemudian di tengah juga nggak kokoh, terakhirnya malah tambah nggak kokoh. Ya, rusak puisi kita. Puisi seperti itu akhirnya dinilai oleh orang, oh ini nggak bagus berarti puisi. Gitu. Kekokohan, nanti kita lihat di contoh-contoh ya. Kemudian ketepatan diksi. Teman-teman, dalam merangkai sebuah diksi dalam satu puisi, perhatikan betul, jangan sampai kita itu hanya fokus kepada keindahan kata, tetapi ternyata indah, tapi nggak tepat gitu. Ada paduan kata yang nggak tepat. Bagaimana cara melihat apakah diksi saya ini tepat atau enggak? Teman-teman bisa memaknai puisi itu dalam satu baris atau dalam satu kalimat gitu. Ketika kita memahami satu teks itu dalam satu kalimat, kita akan tahu nanti ini diksinya tepat apa enggak ya gitu. Atau mungkin ada diksi lain yang bisa lebih tepat, lebih indah menggantikan diksi yang kita pakai. Kemudian riset fakta. Nah, walaupun puisi ya itu sama juga seperti cerpen, seperti novel, seperti esai gitu. Kita butuh riset. Apa yang kita sampaikan itu adalah fakta, ya. Maka banyak kisah-kisah fakta yang kemudian diangkat menjadi satu karya puisi, sehingga dia lebih kuat. Karena nanti kalau kita riset fakta ini akan sangat membantu kekuatan tema yang kita bangun. Misalnya kita temanya hujan, ya. Temanya hujan, kita mau ngomongin apa nih? Itu kita riset dulu ya. Sekarang hujan di Indonesia, khususnya di Riau, itu intensitasnya sedang sangat tinggi. Setiap hari terjadi hujan dari pagi, sore, malam, sehingga menimbulkan banjir misalnya yang sudah terjadi hampir 1 bulan di daerah Pelalawan. Nah, jadi
kita harus mencari faktanya dulu, baru kemudian kita bisa mendeskripsikan semua itu ke dalam satu sajian karya puisi. Kemudian selanjutnya adalah keindahan diksi. Ya teman-teman, itu tadi ya, melatih kita untuk lebih sensitif terhadap diksi yang indah atau yang enggak. Syukur-syukur kita itu punya kamus diksi gitu. Jadi kalau misal kita baca puisi orang, ada diksi bagus nih, boleh kita kumpulkan. Kemudian kita olah dan kita modifikasi menjadi versi kita. Ya, tapi nggak mengambil satu baris punya orang ya, itu plagiat. Tapi teman-teman boleh ambil satu kata dari punya orang misalnya, kemudian teman-teman modifikasi lagi atau digabungkan dengan diksi dari teman-teman sehingga menjadi satu frasa baru yang berbeda gitu. Jadi ada proses-proses pembauran sehingga teman-teman nanti bisa memiliki diksi yang lebih kuat. Oke. Next. Ya udah habis ya. Bentar. Baik, teman-teman sekalian, karena ini saya sudah azan maghrib ya, sudah 18.38. Saya minta tolong teman-teman silakan membuat satu puisi, terserah mau berapa jumlahnya, mau 1 bait, 2 bait. Tema yang akan kita angkat yang gampang aja, hujan, karena memang lagi musim hujan. Saya silakan teman-teman membuat satu puisi tentang hujan dan boleh dikirim melalui chat atau mau share screen juga boleh. Nanti sama-sama kita kasih masukan. Sebelum kita masukkan yang puisi Palestina ya. Nanti puisi Palestina boleh di sesi kedua. Tapi saya ingin menjelaskan teori-teori tadi dalam bentuk sampel puisi yang akan kita bahas. Gitu. Tapi saya izin sholat dulu. Udah lewat soalnya. Oke ya Mbak, kayak gitu saya balikin dulu ke moderator. Kan ada videonya. Iya, baik Mbak Nafia, insya Allah nih. Berarti kita break sebentar ya, tapi tetap dalam Zoom teman-teman. Iya, dan kita pakai untuk membuat puisi dengan tema hujan ya, Mbak Nafia ya. Baik, baik Mbak Nafia, kami persilakan. Oke, saya izin dulu ya. Siap. Baik, Mbak Dian, kita mulai nih membuat kata-kata indah tentang hujan. Ya silakan ya kakak-kakak. Baik, siap insya Allah. Terus apa yang ada gitu ya. Yuk kita sambil istirahat sebentar ya mungkin. Ini mau dibaca dulu Mbak Nafia? Sudah ada nih yang setor. Iya Mbak Dian ya kan, kalau nggak salah. Iya. Ntar kita coba pindahin ke Word dulu ya Mbak. Oke, tadi saya lupa ngasih contohnya dulu ya buat dibaca biar lebih ini teman-teman. Saya akan tunjukkan dulu salah satu puisi saya bertema hujan. Bentar. Sebentar ya. Oke. Bisa kelihatan nggak puisi saya? Iya, bisa Mbak. Bisa ya. Kelihatan. Cuman Oke. kalau di saya kurang besar ya. Oh ya, ntar ya. Coba digedein lagi. Oke. Kelihatan ya. 110. Ini adalah, saya cerita dulu ya sebentar sebelum kita baca puisi. Masih boleh diedit-edit. Ini adalah salah satu puisi tema setoran kami di Lixitera. Jadi kita biasanya
punya target setoran puisi dengan tema-tema yang sudah kita tetapkan. Ini salah satu tema yang kita pilih adalah hujan. Nah, ketika teman-teman misalnya sudah mendapatkan satu tema dalam membuat puisi, maka hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah bagaimana teman-teman mencari sudut pandang dari tema yang akan diceritakan tersebut. Jadi aku tuh mau ngomongin apa ya dari tema itu gitu. Apakah hanya sekedar mengatakan hujan dingin, kemudian lapar, minum kopi apa segala dan sejenisnya, atau ada hal lain yang ingin teman-teman ceritakan melalui peristiwa hujan. Nah, ini salah satu puisi saya. Saya tuh melihat satu fenomena di mana pada saat kondisi hujan ada kesenjangan kehidupan sosial yang nampak. Orang-orang kaya naik mobil, mereka menikmati suasana hujan di rumah-rumah dengan hidangan-hidangan yang nikmat ya. Kemudian ada yang ya menikmati suasana rumah yang indah di kantor-kantor dan sebagainya. Tapi di satu sisi banyak orang-orang di luar yang menjadikan hujan itu sebagai tempat untuk mencari rezeki. Jadi saya ingin menceritakan satu bentuk kesenjangan sosial yang terpotret dari kondisi hujan. Saya pengen cerita itu gitu. Nah, jadi puisi saya itu adalah orang-orang yang lupa hujan. Hujan menjadi cerita awan yang bimbang, menemukan titik komanya di tanah dan jalanan kota. Aspal-aspal membiru dan tubuh kota menjadi abu. Hujan meminjamkan kesedihan, sedikit tumpahnya di selokan beraroma anyir. Apakah cerita di balik dinding kaca pada musim dingin ini terlalu kejam? Gedung terlalu tinggi dan orang-orang senja menitip lukanya pada hujan yang bergaris. Seperti itu nyanyian gerimis tak ada definisinya. Tatkala langit gelap, rasa bertimbang pun lesap. Hujan memang tinggal hujan yang dinikmati si penyeduh kopi. Lagi-lagi hanya di balik dinding. Ya. Kemudian di atas tanah yang tergenang, siapakah yang paling amin doanya? Angin yang bercemburu pada langit atau air mata orang-orang senja. Kemudian kita tidak bisa lagi meminta orang-orang yang lupa untuk merenungkan hujan. Tak bisa ia mendengar gemuruhnya, ninainya, dan halilintarnya, sebab ia benar-benar lupa. Jadi saya ingin cerita itu. Nah, mungkin penangkapan orang akan berbeda-beda. Mungkin orang yang akan membaca puisi ini nggak akan seperti itu pemikirannya. Dan karya yang bagus itu adalah karya yang semakin banyak multi tafsirnya. Kalau dalam puisi itu mungkin nanti Mbak Dian memaknainya cerita orang kaya dan orang miskin ya. Kalau saya mungkin mencerita tentang perspektif orang apa gitu. Jadi puisi itu kan begitu ya, multi tafsir ya. Bukan multi tafsir, multi interpretasi gitu. Jadi orang bisa menginterpretasikan apa saja dari teks puisi yang kita buat gitu. Semakin banyak pesan-pesan interpretasi itu, maka semakin bagus karya itu. Jadi kalau misalnya tunggal, puisi-puisi transparan biasanya ya, yang disajikan udah jelas gitu. Oh, puisi itu tuh artinya ini, udah ini gitu. Kan sedikit ya makna atau manfaat yang bisa kita gali dari karya tersebut. Tapi semakin banyak penafsiran dari karya tersebut dalam artian positif, maka semakin baguslah karya tersebut. Kalau teman-teman lihat karya-karya di Kompas misalnya ya, baik itu cerpen atau puisi, maka dia yang dicari itu seperti itu. Semakin banyak interpretasinya terhadap satu teks itu, maka itu akan lebih besar manfaatnya kepada orang lain. Oke, kita langsung ke puisi tadi ya. Stop share, saya coba. Tadi udah saya kopas. Punya Mbak Dian ya dulu. Oke. Oke, sebentar. Oke, ini kita akan lihat ya struktur puisi ini. Kita bedah dari mulai judulnya. Nah, yang pertama adalah judul. Judulnya adalah Setetes Kehidupan. Kalau kita ngomongin hujan misalnya,
cobalah, bisa jadi misalnya kita membuat judul yang nggak tertebak, tidak tertebak. Tapi saya tadi orang-orang yang lupa hujan. Jadi kita bisa membuat satu judul puisi itu dari bentuk frasa yang unik gitu. Kalau menurut saya setetes kehidupan ini apa ya, kurang kurang unik dan kurang estetis gitu ya. Karena setetes kehidupan ini dia seperti bahasa apa ya? Kehidupannya itu terlalu terlalu non fiksi begitu. Dia kurang kurang sublim lah kalau dalam bahasanya itu dia kurang kurang menyatu. Tetapi kehidupan misalnya itu pun bisa dipadukan dengan diksi yang lain yang nanti maknanya berbeda dengan kehidupan itu sendiri. Tapi saya menyampaikan begini, bahwa setetes kehidupan ini diksinya masih biasa. Nanti bisa digali lagi, sebenarnya apa sih yang menarik judulnya dari teks puisi yang saya buat gitu. Judul nggak harus pertama dibuat ya, judul nanti bisa terakhir gitu. Oke, ketika gumpal awan berarak, sang surya menyembunyikan perkasanya. Rintik kehidupan nikmat dari Tuhan. Oke, kita akan lihat apakah diksi-diksinya ini tepat ya. Kalau tepat apakah indah ya? Kalau indah apakah kokoh? Jadi banyak ini ya. Ketika gumpal awan berarak. Oke, secara makna gimana teman-teman? Bisa dimaknai nggak satu baris ini? Kakak-kakak boleh open mic ya. Kita interaktif ya. Oke. Gimana kalau menurut kakak-kakak? Ketika gumpal awan berarak. Harus logis ya, Mbak? Logis ya? Harus logis Oke. kah sebuah puisi? Harus masuk akal gitu, bukan maksudnya bisa dimaknai, ya kan? Kan berarti maksudnya itu gumpalan awan itu bergerak itu kan. Pas mau hujan kan mendung berarak gitu kan. Oke. Oke, di situ secara makna oke, secara ketepatan diksi oke. Tetapi yang perlu kita sorot lagi setelah tepat diksinya, apakah ini sudah cukup indah? Jadi gini ya teman-teman, kalau kita belajar tuh kita perlu kuat-kuat mental gitu. Kalau di kuliti itu ya kita memberi masukan kan. Yang diberi masukan itu karya kita, bukan orangnya. Ya ingat, itu adalah karya kita. Oke, ketika gumpal awan berarak, secara mana bisa kita pahami. Tetapi bisa enggak diksi gumpalan awan itu kan oke, dia memang bahasa yang lazim, bahasa yang sehari-hari kita udah pahami. Tapi ada nggak sih diksi pengganti dari gumpal awan berarak itu yang bisa lebih menarik ya? Jadi, tapi kalau menurutku misalnya kata Mbak Dian, itu udah paling bagus, paling tepat gitu kan. Nah, nanti kita bisa lihat, kita analogikan, kita lihat gimana cara orang mendeskripsikan hujan. Kalau saya tadi misalnya saya katakan hujan yang bergaris begitu. Jadi dia sebenarnya kan pengen tetes-tetes hujan ya. Tadi kan tetes kehidupan itu kan maksudnya tetes air hujan kan, saya maknai. Tapi saya itu tidak mengatakan tetes kehidupan atau tetesan air hujan, saya mengatakan hujan yang bergaris. Gitu. Jadi pemaknaan kita terhadap diksi itu kan nggak hanya tepat, tapi juga itu tadi indah. Perlu dibandingkan. Jadi kalau misal kita mau bikin puisi hujan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari referensi-referensi puisi hujan sebanyak-banyaknya dulu. Baca dulu orang. Terus nanti kita ketemu tuh kan diksi-diksi. Dia keren ya menyajikan diksi rintik hujan tuh pakai diksi ini gitu. Itu boleh kita ambil salah satu diksinya, kemudian kita modif. Kadang yang sering kita lupa itu adalah membaca, ya kan? Pas kita mau bikin apa gitu, temanya apa, kita lupa tuh membaca karya orang lain yang temanya sejenis, padahal itu sangat-sangat berpengaruh, apalagi puisi. Kalau teman-teman misalnya mau nulis satu puisi saja, silakan teman-teman baca minimal 10 puisi lah gitu minimal. Ada teman saya tuh dia harus membaca beberapa buku gitu untuk sampai akhirnya dia menemukan diksi-diksi yang nggak biasa, diksi-diksi yang indah, dan diksi-diksi yang bisa dia modifikasi gitu. Ya, membiasakan diri dengan membaca puisi-puisi orang lain yang
secara kualitas diksinya lebih bagus gitu ya. Sang surya menyembunyikan perkasanya. Oke, secara makna tidak ada kejanggalan di sini. Tetapi saya katakan sang surya itu sangat biasa sekali, ya kan? Ini diksi yang kadang-kadang kita suruh misalnya anak-anak bikin karangan ya, mereka pasti akan sang surya terbit di sebelah timur, sang surya bersinar sangat indah. Bisa nggak kita cari diksi lain pengganti dari matahari yang memiliki makna sama? Kan kita pengen ngomong matahari ya. Matahari gitu. Gimana caranya Mbak? Ya kita harus rajin tuh bukain kamus ya kan, ngelihat cara orang menyajikan frasa, cari di kamus itu apa ya kata lain dari matahari. Atau misalnya kalau kita suatu hari, pada suatu hari gitu. Pada zaman dahulu kan sering banget ya, kan orang kalau bikin prosa cerpen misalnya, itu kita bisa ganti dengan kata misalnya kan kalau Beni Arnas itu dia bilang kalau aku pakai syahdan katanya. Syahdan itu kan bahasa Arab yang artinya pada suatu hari gitu. Nah, teman-teman bisa modif juga seperti itu kan. Nah, rintik kehidupan nikmat dari Tuhan. Nah, ini masih terlalu non fiksi. Rintik kehidupan nikmat dari Tuhan. Jadi dia bisa lebih apa ya? Lesap bukan lesap apa ya? Sublim sih kalau dalam bahasa puisi itu, menyatu, lebih lembut, lebih soft, lebih indah dengan pilihan kata-kata yang menjadi frasa yang unik gitu ya. Jadi kita tuh kalau di puisi ini lebih banyak nyari frasa-frasa, memadukan frasa yang nggak biasa. Nah, kemudian setiap tetesnya menghapus sergapan. Nah ini yang saya sarankan, sergapan ini diganti karena kurang estetis ya, dan kayaknya juga nggak tepat ini kalau menghapus sergapan duka hati. Emang duka hati itu gitu ya, sergap itu kan menyergap gitu. Menghapus sergapan, enggak, rasanya kalau kesedihan itu bukan sesuatu yang menyergap gitu ya, tapi dia sesuatu yang berlahan-lahan, sesuatu yang sedikit demi sedikit menyakiti hati, bukan yang gitu, sakit hati itu apa? Sakit hati. Jadi ini yang saya katakan kita harus memaknainya secara utuh dalam satu kalimat sehingga puisi kita itu lebih estetis. Jadi sergapan itu diganti gitu. Kemudian setiap itu kenapa harus pakai setiap? Coba diubah karena kalau dalam puisi ini kalau bisa minimalisir pengulangan-pengulangan diksi. Ya. Karena puisi itu adalah karya untuk menguji sejauh mana kekuatan kita dalam memilih diksi dan menghadirkan kata-kata yang baru gitu. Diksinya pun nggak yang itu-itu aja, harus ada kata-kata baru. Jadi semakin banyak diksi-diksi baru yang indah, yang tepat, maka semakin bagus puisi kita itu. Gitu. Oke, setiap titiknya melesapkan gusar masa lalu. Setiap rebasnya, oke, sudah ada rebas. Rebas memang itu ya Mbak? Oke, menyeka pilu hati yang membara. Pilu hati yang membara. Membara ini juga kurang tepat sih kalau menurut saya. Ya, pilu hati yang apa gitu, yang agak lembut gitu. Membara ini kan kesannya apa ya? Kalau marah kemudian perasaan-perasaan yang apa gitu dia membara, tapi kalau pilu itu dia lebih lembut, lebih tersakiti gitu kan. Jadi enggak membara dia, beda. Jadi kita coba maknai satu kalimatnya, apakah kata-kata saya itu sudah tepat atau belum. Karena kadang kita bikin satu kalimat itu kan kita nggak sadar sih, sih. Kadang-kadang kalau puisi itu kan gitu ya, apa sih kayaknya yang indah gini-gini gitu. Sehingga kadang pas kita lupa, nggak kita baca lagi, itu pasti akan ada hal-hal yang janggal yang secara makna itu justru kadang nggak tepat gitu. Oke ya Mbak Dian, ini adalah puisi singkat yang walau apapun kita harus menghargai karya kita, tetapi karya kita itu perlu terus kita perbaiki supaya karya kita menjadi yang bagus gitu. Karena puisi ini bisa jadi orang nulis puisi itu stagnan, begitu-begitu saja. Sudah bertahun-tahun nulis puisi, tapi puisinya masih kayak gitu aja. Kenapa? Karena dia nggak pernah coba itu tadi, memahami logikanya, mengganti diksi-diksinya, memahami makna utuh per kalimatnya, sehingga ya terus-terusan aja dia nggak sadar dan nggak diulang lagi, nggak diedit lagi gitu. Oke.
Ada lagi tadi ya? Sebentar. Oh, udah banyak kayaknya di chat. Oke. Lumayan nih Mbak, ada Oke. beberapa. Ya, saya coba setelah Mbak Dian bisikan ini ya. Bentar. Aduh. Oke, saya coba ganti dulu punya Mbak Dian. Mbak Dian bisa di ini ya. Oke, selanjutnya kita ke bisikan. Bulat gelembung dalam sepi tetapi tak limbung. Andai saja dunia lebih dingin, engkau mungkin salju yang tertiup angin. Aku menunggumu karena malaikat ikut menyiapkan telinganya untuk mendengarku bisikan satu pinta pemanti asa. Oke, saya ingin katakan begini kakak-kakak. Bagaimana sih cara kita untuk memperkuat tema sebuah puisi? Ya, kan ini temanya hujan tadi. Tetapi saya secara umum tidak menangkap tema itu di dalam puisi ini. Kita kan sering gitu dikasih tema, tapi kok nggak nyambung ya sama temanya gitu. Jadi cara kita dalam menguatkan tema dalam satu puisi adalah dengan mencari diksi-diksi yang berhubungan dengan tema tersebut. Kayak Mbak Dian tadi ya, secara temanya sudah dapat, gitu kan? Sudah ada awan, arak berarak, tetes. Ya, kalau hujan kan gitu, dingin ya, nggak ada dinginnya tadi. Jadi pilih diksi-diksi terbaik dari dari satu tema yang akan kita olah nanti di dalam puisi kita. Ya, cara memperkuat tema. Kalau misal kita ikut lomba, temanya A gitu. Terus kita nggak nyambung sama sekali dengan tema, nggak ada diksi-diksi yang berhubungan dengan tema itu. Maka puisi kita itu sudah dianggap tidak sesuai dengan tema. Tidak sesuai dengan tema, ya nggak bisa dinilai. Dan walaupun tinggi, nanti dia tetap nggak akan bisa jadi pemenang karena tidak memenuhi syarat peraturan sesuai dengan tema. Cara menyesuaikan dengan tema, menyesuaikan puisi dengan tema adalah dengan menghadirkan diksi-diksi yang berhubungan dengan tema yang ada. Oke ya. Oke, nah ini kakak ya, Kak Lutfiana, bulat gelembung. Saya nggak nangkep di sini ada ceritanya hujan. Karena kalau hujan bulat gelembung, kan ini kayak busa ya. Tapi nggak, atau musim salju gitu. Tapi kita ceritanya tadi hujan ya. Nah, dalam sepi tetapi tak limbung. Andai saja dunia lebih dingin, oke dinginnya aja paling dingin, engkau mungkin salju yang tertiup angin. Angin, salju enggak berbeda dengan hujan. Gitu. Aku menunggumu karena malaikat ikut menyiapkan telinganya untuk mendengarku, membisikkan satu pinta pemantik asa. Oke ya kakak, bulat gelembung dalam sepi tetapi tak limbung. Andai saja dunia lebih dingin. Dalam sepi tetapi tak limbung ini kenapa gitu? Kenapa dia bulat gelembung kok dalam sepi tetapi tak limbung? Itu saya belum menangkap logikanya. Mungkin maknanya memang orang yang kesepian tetapi dia nggak galau gitu ya. Dia masih kuat. Tetapi di kalimat pertamanya itu, baris pertamanya itu bulat gelembung. Apa yang bulat gelembung gitu? Dihubungkan dengan dalam sepi tetapi tak limbung. Jadi koneksi dari tiap baris itu juga harus diperhatikan sehingga nanti orang akan bisa memaknai puisi itu secara utuh. Ada puisi-puisi yang nggak bisa dimaknai secara utuh karena gitu kadang-kadang dia nggak nyambung kan antara baris pertama, baris kedua, apalagi penutup. Kalau penutupnya nggak apa-apa lebih parah. Nah kemudian andai saja dunia lebih dingin, engkau mungkin salju yang tertiup angin. Oke, itu cukup nyambung dan secara estetis sudah cukup baik. Walaupun ini kalau dia dihubungkan dengan hujan masih kurang kuat ya. Oke, dua ini oke. Andai saja dunia lebih dingin, engkau mungkin salju yang tertiup angin. Kemudian aku menunggumu karena malaikat ikut menyiapkan telinganya. Kalau saya secara pribadi tuh nggak tahu ya. Ini terpulang pada teman-teman. Kalau saya ketika seperti ini ya, emang sih kalau malaikat kan bisa berwujud manusia ya.
menyiap telinga segala macam. Tapi kalau saya biasanya saya tidak memvisualisasikan makhluk-makhluk gaib seperti manusia gitu. Tapi kan bukan ini ya, bukan Allah ya. Saya nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi saya selalu menghindari yang seperti ini. Itu terpulang dari bagaimana kakak-kakaknya memahami itu gitu. Kemudian untuk mendengarku membisikkan satu pinta pemanti asa. Satu pinta pemanti asa ini apa ya? Kalau saya sih estetisnya kurang gitu. Masih terlalu apa ya, pemanti gitu, pemanti asa, satu pinta pemanti asa. Mungkin bisa dibuat frasa yang lebih indah dan menarik. Ya, apa? Membisikkan, coba ada yang bisa menggantikan ini enggak? Satu pinta pemanti asa. Enggak ada? Oke lah kalau nggak ada. Tapi kritik saya itu ya. Kritik saya adalah gimana kita menghadirkan frasa-frasa yang lebih indah gitu. Oke, kita lihat lagi puisi selanjutnya. Puisi Yang Mbak Ega katanya nanti aja dulu, Mbak. Oke, punya Mbak Ega ya. Ada tadi ya. Oke, sebentar ya. Punya siapa lagi ya? Aku tak suka bahasa, sayangnya harus antar bocah. Bermantel mengontel ke sekolah, mata pedih kena gerimis yang tumpah. Rusak sudah riasan di wajah, hujan-hujan makin deras. Ingin segera aku tunaikan tugas anak sekolah lalu bebas. Pulang menyeduh air. Ini puisi transparan ya. Puisi transparan. Mungkin kalau dibacain di podcast segala macam itu lebih menarik ya. Berteman hujan, yang ku nanti saat gersang tak bertemu embun pagi, yang meriti saat diri meringis, berharap mentari hadir memberi cahaya. Saat ini cukup ia mengerti, memberi sejuk untuk diri yang sedang tertatih. Aku ingin mengucap terima kasih karena gemuruhmu mengaburkan suara tangisku dari bilik dinding abu-abu. Oke, ini yang bagus ya Kak. Aku ambilin ya. Aduh, bentar. Ini bagus. Aku ingin mengucap terima kasih karena gemuruhmu mengaburkan suara tangisku dari balik bisa juga. Dari balik bilik juga boleh. Bilik dinding abu-abu, ruangnya dihapus saja. Yang tak memiliki sekat. Boleh di gini. Penghubung-penghubung itu kalau bisa diminimalis. Ini bagus. Aku ingin mengucap terima kasih karena gemuruhmu mengaburkan suara tangisku dari balik dinding abu-abu yang tak memiliki sekat. Begitu rapuh. Jadi kayak dan, kemudian ya kata-kata hubung itu kalau bisa dikurangi dalam puisi sehingga dia lebih apa ya, lebih indah gitu. Nggak kayak kita membuat prosa ya. Puisi ini lebih singkat, lebih padat kata-katanya. Gitu. Oke Kak Musyidah, ini aku suka yang ini ya, barisan ini. Yang atasnya nanti kalau mau lebih bagus ya diedit yang lebih seperti ini. Mungkin ini kenapa di bagian bawah itu lebih bagus? Kadang-kadang kita tuh kalau bikin puisi itu kan perlu pemanasan ya. Perlu pemanasan dulu. Kalau udah agak panas itu baru keluar yang agak bagus-bagusnya. Maka itu perlu diedit kan, perlu ngedit itu. Nggak bisa sekali bikin puisi itu. Misalnya buat sekarang, kita baca lagi besok pagi, baca lagi besok lagi, sampai kapan proses kita ngumpulin. Nanti kita bisa ngedit tuh, ini kata-katanya nggak bagus, diganti ini itu. Gitu. Jadi, puisi yang kita hasilkan pun benar-benar maksimal nantinya. Gitu. Terus, mana lagi ya? Punya siapa lagi?
Hujan malam minggu, hitam legam sepanjang jalan, rintik basah mengguyur seluruh badan, angin menghembus membawa kabur angan-angan. Lisan kaku tak mampu ucap rindu. Dua raga tak mungkin bertemu, tawaku lenyap dalam hujan malam minggu. Oke, dalam membuat puisi, saya ingat betul kata Kang Irfan ya. Kang Irfan itu bilang begini, karya-karya FLP itu salah satu kekurangannya adalah dia masih membincangkan tentang dirinya, gitu. Jadi jarak antara aku sebagai penulis dengan aku sebagai pembaca itu masih terlalu jauh, gitu. Jadi kayak kayak kita bikin puisi itu ya terserah gue dong, gitu. Kayaknya terserah aku, yang penting aku tentang cerita aku sendiri, gitu. Jadi kata Kang Irfan, kita tuh sudah saatnya bertransformasi, mendekatkan jarak aku penulis dengan aku pembaca. Artinya apa? Ketika kita misalnya menggarap satu tema, ya, tema dalam tulisan ini nggak hanya puisi ya, prosa pun begitu, atau tulisan-tulisan yang lain. Maka coba kita buat tema itu yang juga bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya kita nggak hanya menceritakan diri kita kan, kita harus menceritakan sesuatu yang bisa dinikmati oleh khalayak dan manfaatnya bisa diterima orang lain. Contoh misalnya, kita bikin puisi tentang pantai. Terus kita menceritakan tuh kisah kesedihan kita, misalnya ditinggal orang yang kita cintai di tepi pantai. Itu kan kita ceritain tentang diri kita ya. Jadi kita gitu. Jadi jarak antara karya itu dengan aku begitu dekat. Sementara orang lain yang baca, iya apa sih dia? Kok nyeritain diri dia itu kayaknya kisah dia yang lagi baper apa segala macam gitu. Orang kurang bisa menikmati. Bayangkan coba ketika orang bikin puisi tentang pantai, tapi yang dia ceritakan adalah kisah pantai di Gaza misalnya. Ada kisah puisi saya yang judulnya Ikan-ikan Jesna, itu menceritakan tentang pantai di Gaza yang biasanya digunakan oleh anak-anak masyarakat Gaza itu untuk menangkap ikan gitu. Tetapi karena kondisinya seperti sekarang, pantai-pantai itu kan sudah tidak bisa lagi, jangankan menangkap ikan ya, mereka semua dalam kondisi antara hidup dan mati. Jadi bagaimana kita mengolah satu tema itu yang mendekatkan antara aku, kita sebagai penulis, dengan aku pembaca, nggak terlalu jauh jaraknya. Sehingga kalau karya itu terlalu jauh jaraknya antara aku penulis dengan aku pembaca, maka pembaca itu nggak ambil peduli dan nggak akan berkesan gitu. Ngapain sih ceritain kisah-kisah hidup dia sendiri tuh, cerpen ceritain pengalaman dia apa segala macam, kisah apa dia segala macamnya. Jadi ini perlu kita mulailah bertransformasi ya, berubah, kita mulai mengarah ke situ. Walaupun dalam tahapan, tapi kan aku masih belajar Mbak, oke gitu. Tapi kita kan nggak selamanya jadi belajar terus ya, tapi kita mulai memperbaiki karya kita itu menjadi lebih baik. Ini juga yang kita di Lixitera itu sering kita tekankan. Awal-awal dulu pas kita baru masuk ya, peserta angkatan sekarang di tahun ini, mereka sering buat puisi itu ya nyeritain diri mereka semua. Jadi pas kita bedah puisi ya kita kritik, ngapain sih kamu nyeritain diri kamu terus? Hujan, kamu sedih tentang diri kamu gitu kan, cerita suruh hutan, dia pengalaman dia di hutan, kesedihan dia. Ya ampun, dunia itu nggak seperti itu. Dunia itu membutuhkan sesuatu yang menginspirasi buat orang lain. Ya, cerita apa aja nih, nggak hanya puisi kan. Kita bikin cerpen, novel juga harusnya begitu. Sehingga karya-karya kita tuh lebih berkualitas gitu dalam perspektif orang lain. Nggak lagi cerita keakuan, asyik gitu dengan dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan karya yang asik dengan dirinya sendiri. Gitu. Oke, ada yang mau share puisi Palestina mungkin? Bisa kita ini sedikit sebelum diakhiri. Atau ada diskusi? Silakan. Kalau ada puisi Palestinanya boleh kita. Bagaimana Mbak Dian? Ada, iya. Masya Ada Allah, nggak? terima kasih sekali Mbak Nafi. Ini masih ada waktu berapa menit lagi? Nggak apa-apa, Mbak. Sebentar Gak ya. apa-apa. Saya Eh, Isya di sini Kalau 19.40. Nanti oh gitu, mungkin 10 menit karena ya. ya, Sebentar boleh. saya Iya cek. masih bisa 10 menit mungkin ya Mbak. Maaf ya Iya, Allah. teman-teman, boleh. kita ini keasikan ini. Sebentar saya coba. Ini ada di sini nih. Saya hmm, oh ini nih. Tuh.
Bisa nggak ya saya share screen ya. Oke, boleh Mbak. Tadi. Kelihatan nggak ya? Belum, sebentar. Nah, ini ada ini nih, puisi karya Jun Saipullah. Gini, Oke. Kak. Judulnya Air Matamu Menuju ke Surga. Itu kan ini ya. Oke. Naik ke atas Mbak, dari atas. Oh, di atas ini. Oke, air matamu menuju ke surga. Jadi pasti ini menceritakan tentang orang-orang Palestina yang meninggal syahid gitu ya. Gitu. Air mata dalam setiap cobaan yang dilewati itu perlu dibetulkan juga Bu Ebinya ya Mbak. Dilewati kan digabung nggak dipisah. Walaupun dalam puisi kita kalau yang begitu-begitu tetap harus diperhatikan. Tak ada kata ini kan mau diedit kan Iya, iya. sama editor kan ya. Belum. Air mata dalam setiap cobaan yang dilewati tak ada kata lelah melakukan kebaikan. Ini sebenarnya tak ada kata lelah melakukan kebaikan ini kurang puitis ya. Pasti biasa gitu kayak dia ngomong motivasi kita tidak boleh lelah melakukan kebaikan gitu kayak taujiah atau orasi gitu. Untuk memenangkan agamaku ini. Oke, ini masih biasa banget sebenarnya bait pertama. Air anak kecil itu yang bersedih. Air anak kecil. Air mata maksudnya. Apa itu ya? Air anak kecil. Ini perlu Mungkin ya. dimaknain. Air anak kecil. Atau dia mau bilang air mata anak kecil aja. Anak kecil itu yang bersedih itu ya. Yang berusia belasan tahun yang lalu sedang bermain dengan teman-temannya. Tak kuasa melihat cucuran darah orang tuanya. Di bawah tank di tanah Palestina, anak kecil itu menggilir, menggertak rahang. Beku, dingin, terbanjir air mata. Ia berteriak meronta menghadapi Zionis yang disolimi. Dor, dor, dor. Yang paling parah ini dor-dornya itu dihapus aja Mbak nanti. Apa ya? Ini sama kayak kita bikin cerpen, brak, prang, tok, tok, tok gitu ya. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Karena itu menunjukkan sekali teks kita ini masih baru banget gitu. Tidak perlu begitu. Kadang orang sudah orang juga udah tahu kalau tembakan itu biasanya dor 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 gitu. Kalau misalnya ini teks cerita anak oke pakai dor gitu, tapi kan ini puisi gitu. Ini boleh dihapus. Kemudian tadi yang air anak kecil itu mungkin bisa di apa? Di awal-awal mungkin editor bisa juga mempercantik diksinya, ya kan? Apa ya? Dibuat diksi-diksi yang lebih lebur lagi lah, yang lebih sublim, yang lebih frasa-frasa yang nggak biasa. Karena kan ini masih biasa ya. Saya ada beberapa puisi Palestina saya. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita mau nulis puisi Palestina ini, kita harus dapat dulu hal unik gitu. Kayak misalnya, saya bilang kan, kalau cerita kayak gini kan udah biasa ya. Pasti anak Palestina tuh kayak gini gitu. Nah, jadi pas saya dikasih tema itu tadi, saya nyari gimana ya. Banyak kan anak-anak Palestina itu yang punya story-story sendiri, cerita-cerita sendiri kan. Kalau kita nyimak video-video di Instagram misalnya kan ada namanya, kadang cerita si ini, nama anak ini dia kehilangan ibunya begini, kesedihan yang ini. Kenapa enggak kita profilkan secara spesifik satu orang saja gitu. Kita riset dulu itu ceritanya apa, kesedihannya seperti apa, bagaimana. Udah itulah yang kita ceritakan dalam puisi. Itu lebih menarik ketimbang kita bocah-bocah itu menangis, sedih, bercucuran darah. Itu siapa gitu. Maka saya bilang di puisi saya yang ikan-ikan Jesna itu, saya menceritakan seorang anak bernama Jesna yang dia itu biasanya sama ayahnya mencari ikan. Kalau di hari-hari biasa kan di pantai Gaza, itu ya yang ada di Gaza kan satu-satunya pantai tempat rekreasi warga Gaza. Tapi kemudian karena adanya pembantaian itu ya tidak bisa lagi dia menikmati ikan. Akhirnya dia ngomong sama bapaknya, "Pak, kalau gitu kita ya kan ini saya ambil risetnya dari
fakta ya, teman-teman juga pasti tahu nih cerita-cerita anak-anak di Gaza itu kan yang mereka, saya ingin ke surga aja, kan ada ya anak Gaza gitu, karena di surga itu kan sudah tersedia semua makanan, daripada di dunia ini nggak ada makanan, gitu kan. Nah itu kemudian yang menginspirasi saya membuat puisi Ikan-Ikan Jesna. Ada di sini nggak ya? Saya coba share ya, Ikan-Ikan Jesna. Jadi teman-teman nanti bisa tergambar, kita dalam membuat puisi, tapi udah dikumpul ya? Udah dikumpul. Bentar ya. Masih sedikit kok Mbak yang mengumpulkan, kurang dari Oh iya, 10 ya. Dan, oke. ini senandikanya masih terbuka sampai tanggal 25 Januari gitu. Jadi kalau kita mau mengedit, mau submit juga insya Allah Masih masih bisa ya? bisa banget. Oke, sebentar. Kak Ega, sebaiknya Oh, diperpanjang lagi. Iya ya mungkin masa editing karena bukan baru ini. dikasih materi hari ini katanya. Ini puisi saya tentang Palestina semua ya. Bentar. Ini yang Ikan-Ikan Jesna. Oh, Di matamu laut menjadi marun, ikan-ikan Jesna mati di pagi hari, nelayan riuh, mereka menyembunyikan cerita di kapal-kapal yang pergi. Sebenarnya ini bukan tentang laut yang hujannya memendar gelombang malam. Berpercik luka di tangisan yang purna. Matamu, kulihat lebih laut dari laut, memerah, bergenang, hingga tiada tepinya. Kan sebenarnya sama aja sih sama yang tadi kan maksudnya. Cuma saya menyampaikannya dengan frasa-frasa yang berbeda gitu. Frasa yang lebih soft lah, yang lebih enggak kayak cerita non fiksi gitu. Di Gaza engkau hanya nama, pantaimu kehilangan ombaknya, camar-camar tak ada lagi, mati. Jesna, engkau yang menunggu samudra kembali biru, ternyata hanya rindu. Babamu dijemput pergi dan ia tak mungkin kembali. Ia menitipkanmu di kesedihan yang terus engkau pertanyakan. Mengapa tak ada kehidupan yang adil untuk kami? Jadi boleh kita itu memasukkan perasa-perasa seperti ini, tetapi itu apa ya, dengan makna yang kuat dan sebelumnya itu cukup sublim, cukup puitis sebelumnya. Benar kita pertanyakan saja hal seperti itu nggak masalah gitu. Itu menjadi penguat gitu dari pesan puisi kita. Engkau masih di situ dengan kesetiaanmu menunggu ombak biru. 30 musim telah lalu dan tak juga bisa kuhadiahkan ikan-ikan itu untukmu. Jesna, aku semakin luka saat kau katakan, Baba, untuk apa kita menunggui laut? Bukankah di langit lebih banyak burung-burung yang menari? Ikan-ikan tak ada lagi. Aku ingin pergi. Jadi ini puisi yang saya dasari dari faktanya itu adalah anak-anak di Palestina itu kan akhirnya mereka bilang kan ya udah kita meninggal aja lah, kita ke surga aja kan karena lebih banyak makanan ketimbang di dunia gitu. Nah, saya berharap teman-teman dalam membuat satu puisi itu juga begitu. Riset dulu, apa sih kisah yang paling menarik di Palestina? Kan banyak sekali sumber-sumber berita Palestina itu ya. Mau cerita Abu Ubaidah ya kan, atau mau cerita si Maya itu, mau cerita eh, siapa tuh namanya wartawan Al Jazeera yang keluarganya mati semua. Coba digali hal yang seperti itu. Jangan lagi dari perspektif umum bahwa orang Palestina itu pasti sedih, pasti meninggal, masuk surga, berdarah, dibom. Itu kan sudah sangat umum. Tapi cari potret-potret yang berbeda. Saya akan lihat ini puisi saya tentang Palestina semua. Saya menceritakan banyak hal. Ini Mayar. Jadi Mayar ini kisah seorang perempuan, nama orang ya, Mayar ini nama orang yang dia itu punya kebun zaitun. Ini kan ada ceritanya juga kan. Jadi dia itu punya kebun zaitun, kemudian kebun zaitunnya itu dirampas oleh Zionis. Inilah puisinya saya buat gitu. Jadi saya tuh cari dulu apa ya cerita yang menarik dari Palestina, kemudian itu yang divisualisasikan menjadi sebuah puisi gitu. Terus ini kemudian apa lagi? Bulan Luka di Langit Gaza. Ini terlalu umum sih. Ini bikinnya saya tahun 2019. Waktu ada agresi yang dulu itu kan ada yang Ramadan cukup panjang. Jadi pas itu saya bikin ini. mantap. Ini umum ini, saya bilang. Karena cuma menyoroti gimana potret Gaza pada saat itu yang benar-benar
dilululantakkan pada saat Ramadan, saya ingat. Gitu. Potret kehancuran Gaza. Kemudian ini ada lagi Al-Naqab, ya. Ini cerita tentang Sa'wa. Sa'wa ini nama perempuan ya. Sawa yang datang pagi itu dengan air mata. Apa ya? Saya lupa nih. Ini saya dapat juga ceritanya itu di YouTube kalau nggak salah. Di YouTube atau di mana? Pada saat perang itu juga ada perempuan namanya Sawa yang kemudian ini kisah cinta, saya baru ingat kisah cinta antara perempuannya Yahudi, perempuannya yang Palestina, laki-lakinya yang Yahudi Israel atau apa ya, pokoknya ada kisah cinta dua orang yang berbeda gitu. Saya nemu faktanya, kemudian saya buat puisi di Birsafa. Afwan, ini Mbak Nafiah, Ya. saya ada pertanyaan di chat nih. Oh ya, ada pertanyaan. Dan bukan cuma saya aja nih yang penasaran tentang cara penulisan puisi dengan kalimat-kalimat yang panjang seperti ini, bahkan hampir seperti paragraf. Itu gimana? Emang begitu caranya atau ini cuma karena formatnya aja lagi nggak ditata atau gimana? Oke. Apa memang boleh seperti itu? Karena jujur aja kalau tadi ya, mungkin kalau tentang kita udah punya suatu minat kepada hal kesastraan misalnya, ya Mbak Nafiah mungkin sering baca puisi gitu. Tapi kalau kita yang masih koper nih, yang masih jarang membaca karya sastra, itu kadang kita juga nggak tahu di mana ya bisa baca ya. Kan? Nah ini saya tadi jadi penasaran karena bentuk puisinya itu tidak seperti yang biasa kita lihat gitu. Jadi Ya. cara penulisannya ya, maksudnya Ya. format penulisan. Oke. Oke, itu Mbak siapa ya tadi? Nggak ngelihat? Saya Mbak Ega. Kak Ega. Mbak Ega ya. Oke, Mbak Ega. Jadi dalam penulisan prosa ada puisi ya. Ini termasuk jenis puisi esai ya, yang bentuknya itu ya seperti kita nulis cerpen aja gitu. Secara tipografi ya, bukan secara unsur-unsur ya. Kalau unsur-unsur kan nanti kalau prosa itu kan ya konflik, dialog apa segala macam kan. Tapi ini secara tipografi. Kita boleh membuat puisi dengan bentuk tipografi seperti ini. Bahkan tipografi seperti ini adalah puisi-puisi yang paling sering memenangkan perlombaan gitu. Kalau kita baca puisi-puisi di event-event lomba itu biasanya modelnya seperti ini. Di Lixitera itu rata-rata puisi-puisi yang tinggi nilainya itu yang model seperti ini. Karena memang membuat yang seperti ini tuh lebih susah ketimbang kita bikin yang kayak saya tadi kan ada yang pendek-pendek, ada yang model ini. Nah, bikin kayak gini nih lama, dan untuk merangkai satu kalimat yang panjang dengan diksi yang indah, ketepatan makna, ya kan, kemudian dia tidak apa ya, tidak aneh gitu, tepatlah diksinya, itu kan sulit gitu, dan dia merangkai satu cerita. Jadi walaupun seperti ini dia kayak cerita, tapi tetap maknanya puisi-puisi. Nah, nanti kalau kakak misalnya bergabung di Lixiter itu akan bisa lihat tuh gimana tren teman-teman dalam membuat puisi. Sering-sering juga baca model puisi yang seperti ini, Kak. Nanti kakak bisa lebih apa ya, terbiasa lah gitu. Coba ya, aku pengen bikin puisi yang model prosa itu gitu. Saya juga dulu gimana ya bikin, karena kita bikin satu baris yang terdiri dari 5 kata aja udah susah misalnya nyari kata-katanya. Ini kok bisa ya orang membuat panjang-panjang gitu. Tapi kalau kita biasa ya insya Allah bisa. Intinya meningkatkan kualitas bacaan, memperbanyak bacaan-bacaan puisi-puisi yang seperti ini gitu. Begitu, Kak. Kalau soal aturannya bagaimana, Kak? Soal apa? Untuk maksudnya soal aturan soal pueblinya iya. itu cara menulisnya bagaimana tipografinya? Apakah kita menulis titik seperti ini? Jadi dikasih Untuk koma kah, dikasih titik kah, atau bagaimana? Oke. Baik. Kalau untuk puebi EYD ya sekarang ya, EYD 5 tetap mengikuti
aturan, tetapi ada beberapa EYD yang kadang-kadang dimaklumi gitu dalam penulisan puisi. Misalnya puisi saya ini kan, apa yang salah dari puisi saya ini? Kalau kakak-kakak lihat, menurut Kak Ega ini salahnya di mana dari segi EYD? Waduh, saya nggak tahu. Mungkin soal kapital, tapi Ya, betul. tapi Soal kapital. ya, Jadi salah satu hal yang dimaafkan dalam penyajian ini adalah huruf kapital. Bahkan ini juga bisa misalnya ada yang menulis gini kan, mayar-mayar ini kan pakai strip ya. Tapi boleh juga orang Padang mayar-mayar kayak gini. Atau gini kan, mayar-mayar. Nggak perlu pakai strip. Itu masih dimaklumi. Tapi kalau misalnya, kalau saya ya misalnya, ini kan ini kan harusnya huruf gede ya. Nah, ini maklumi. Tapi kalau misalnya kayak di sudut gini kan, di sudut ini kan benar dipisah. Kalau ada yang buat begini, menurut saya itu salah, bukan sesuatu yang dimaklumi. Karena di sudut itu kan menunjukkan tempat tetap harus dipisah. Nah, gitu. Ada hal yang dimaklumi, ada yang enggak. Dan kalau yang huruf kecil semua begini termasuk yang dimaklumi. Ini sebenarnya untuk menyajikan tampilan puisi yang lebih rapi. Ya, kalau termasuk spasinya misalnya jadi satu gitu ya. Spasinya satu, kemudian dia huruf kecil semua itu untuk penyajian tipografi yang lebih rapi. Tapi kalau ya itu tadi kalau buat saya misalnya ada di sini apa ya? Mana lah yang secara puebinya. Ini kan memang begini ya, tetapi dia harus dipisah koma kan. Kalau misalnya ini dihapus gini, kalau saya nggak setuju, tetap harus ngikut yang aturan bakunya gitu. Masya Allah. Begitu Kak. Oke. Ya, terima kasih oke. banyak Ya, Mbak Ega tadi sudah ditanyakan juga ya. Ya saya juga tadi mau nanya yang sama sebenarnya, Mbak. bingung cara bacanya juga sih gimana. Maksudnya baru tahu juga kalau untuk kita yang pemula, eh, untuk berpikir apa ya, membuat seperti itu mungkin masih jauh kan. Ya, cuma mungkin kalau ada apa ya komunitas atau ada podcast gitu yang suka ngomongin update gitu ke sastra kekinian gitu, ada nggak sih orang-orang FLP yang suka diskusi santai gitu tentang yang sekarang lagi ngetren gitu. Waktu itu eh, apa ya, sempat juga kepikiran dengan beberapa orang FLP Jepang tuh untuk ngobrolin yang lagi ini itu mungkin karena sih bisa bantu gitu ya. Jadi kita nggak kuper-kuper banget gitu dengan perkembangan sastra masa ini. Iya, terima Oke. kasih. Nanti bisa buat lah FLP Jepang. Amin. Ngobrol-ngobrol puisi kan di IG atau di TikTok atau di mana. Oke. Baik, Mbak Nafia dan kakak-kakak semua, tidak terasa ya di Jepang sudah 2148. Masya Allah. Dan sebenarnya masih pengen dengar, tapi sayangnya waktu membatasi kita. Tapi Masya Allah ya. Jadi insya Allah setelah ini Mbak Dian, Mbak Lutfi ya, dan teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain, mungkin bisa kita perbaiki lagi puisi kita ya, khususnya yang untuk Palestina ya. Insya Ya, Allah. Iya. Terima kasih banyak kepada Fiah atas materinya malam sama. hari ini. Dan ada ya ada sertifikat dari FLP Jepang, mau di show di sini, mau di baik ya, berikut sertifikat dari FLP Jepang. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Sama-sama. Ya, Kak. dalam Penalabo 16 hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Nafiah Al-Ma'raf. Sama-sama, Kak Marsida. Ya, mudah-mudahan nggak sampai di sini aja ya Mbak. Insya Allah kita pengen ada Oke, follow up boleh. lagi nih. Insya Allah. Baik, Mbak Dian, ada arahan-arahan lagi atau sudah bisa kita tutup? Atau mau berfoto bersama? Iya, mungkin Mbak Sebenarnya. foto bersama ya kita
Terus mungkin challenge Selandika ini masih ada beberapa hari nih tanggal 25 Januari. Tadi kata Mbak Ega mungkin bisa diperpanjang lagi nanti Dego dengan divisi karya Oh, gitu. bisa Mbak, deadline-nya nggak apa-apa kalau Heeh. 25. Kirain aku dengerin itu tanggal 22. Mbak Dian, maaf tadi bisa ditunjukkan lagi, saya lupa screenshot sertifikatnya. Oh iya. Mohon maaf. Ya. Oke, sudah Mbak. Kita kakak-kakak yang bisa buka kamera ya, kita foto dulu. Oke, kita foto Ditutup dulu dong Mbak Dian ininya. screen. Iya. Oh ini nggak kelihatan semua ya Mbak Dian saya. Mbak Iya Dian bisa. bisa Saya screenshot bisa. nggak? Saya bisa Oke, bantu. oke. Sip Mbak Yuk, Dian. Kak Lutfi, Kak Asri, Kak Nida, Kak Juwita, Kak Dinda, Kak Anita. Wah, banyak juga yang datang ya dan eh, Alhamdulillah. puisinya masih bisa diedit berarti ya. Masih bisa diperbaiki. Oh, Masya Allah kita dapat ilmu banyak banget dari sini. Masya Allah. Yuk kita Kak Asri yang mau Dihitung dong Mbak Dian biar senyumnya oke. baik. Oke lah. Ya, kita foto bersama ya. Nanti yang lain yang nggak ada fotonya nanti ditempel foto yang lain gitu. Oke, kita foto bersama ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, Oke. terima Baik, kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nafiah, terima kasih Mbak Dian, Sama-sama. Mbak Ega, Kak Lutfi, Mbak Asri, Mbak Nida, Mbak Dinda, Kak Juwita, dan Mbak Anita. Alhamdulillah ya, kita sudah di penghujung acara dan mari kita akhiri acara Penalabo kita malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Jazakumullahu khairan. Semoga ini menjadi kebermanfaatan yang terus berlanjut insya Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Doanya untuk FLP Jepang ya Mbak Nafiah. Semoga Amin ya, kami semangat terus ya. kami terus FLP Jepang. produktif dengan kegiatan dan penulisan. Amin Allahumma amin. Amin. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Terima Mursida, kasih, Mbak terima Dia, kasih teman-teman Mbak. semuanya, Kak Ega, Kak Dinda, semuanya. Izin pamit ya Kak, udah ini. Terima Isya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian, semuanya kakak-kakak. Udah jam 10. Ini oke, udah ya ini. Kak. Oke Kak, Makasih ya makasih Mbak Mursida, Kak. Ya, Barakallah. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.